semuanya, it's me Lia. Senang sekali bisa sharing lagi dengan kalian. Seperti biasa, sebelum kita mengenali tentang tenses, kita harus tahu dulu tenses yang paling dasar, yaitu simple present tense. Aku udah pernah sharing tentang simple present tense di video sebelumnya ya. Untuk kali ini, aku akan bahas tentang present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu kapan dan bagaimana menggunakannya. Oke, yang pertama kalian harus tahu dulu kapan sih present continuous ini digunakan. Yang pertama, present continuous ini untuk menyatakan sebuah kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga, baik proses durasinya itu sebentar maupun agak lama. Misalnya, ada seorang pria memberikan pesan melalui handphone. Si pria ini menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh kekasihnya tersebut. Dan dalam bahasa Inggris, "Hi baby, what are you doing?" Nah, sang kekasih menjawab karena pada saat itu dia sedang mengobrol dengan temannya Cindy di rumah temannya. Lalu sang kekasih menjawab, "I'm talking to Cindy at her house." Selanjutnya, tense ini bisa dipakai ketika suatu kejadian atau keadaan yang sudah direncanakan dengan matang untuk terjadi atau dilaksanakan di masa yang akan datang. Contohnya, di sini mereka sedang berdiskusi, ya, kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Nah, jadi mereka merencanakan untuk makan sushi, ya, di hari Sabtu malam jam 7. Mereka rencana mau makan di BC Mall misalnya. Lalu kita bisa bilang, "We are eating sushi tomorrow night at 7 p.m. at BC Mall." Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana membuatnya dalam kalimat positif. Untuk polanya sangat simpel, ya. Subjek, to be ini adalah untuk present is, am, dan are ya. Dan diikuti dengan kata kerja satu atau kata kerja dasar lalu ing. Contohnya seperti ini. Misalnya subjeknya I, to be-nya itu harus am. Jadi berpasangan ya, sudah ada pasangannya masing-masing. Kalau subjeknya they, we, you, to be-nya are. Ya, jadi misalnya I am watching movie. They are watching movie. Jadi kalau subjeknya itu jamak, biasanya to be-nya are. Nah, kalau subjeknya tunggal atau kata ganti orang ketiga, seperti he, she, it, to be-nya harus is. Misalnya, he is watching movie. Nah, kita lanjut ke kalimat negatif, masih pernyataan juga. Nah, polanya ini sama, tinggal ditambahkan not setelah to be. Contoh, I am not watching movie. We are not watching movie. He is not watching movie. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana untuk kalimat pertanyaan? Nah, aku pernah bilang di video sebelumnya kalau kalimat pertanyaan itu ada dua jenis dalam tenses. Kita bisa pakai yang singkat atau yang detail. Yang singkat itu maksudnya kalau jawabannya sekedar iya atau enggak. Tapi kalau yang agak detail, kamu mau menanyakan yang lebih spesifik kayak lokasi, waktu, ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa tambahkan 5W1H sebelum to be. Contohnya, kita mulai dari yang simple question dulu ya. Misalnya, kamu mau menanyakan, apakah kamu sedang menonton film? Are you watching movie? Ya, atau apakah dia, is she, watching movie? Nah, kalau kita mau tahu lebih spesifik, di mana sih kamu nonton? Nah, kita bisa menambahkan 5W1H tadi. Tinggal disesuaikan, misalnya lokasi berarti where ya. Where are you watching movie? Seperti itu. Jelas ya, jadi kalau mau menanyakan waktu misalnya, kita tinggal ganti berarti menjadi what time. What time are you watching movie? Kita lanjut. Nah, jadi kalian harus ingat ya, bahwa tidak semua kata kerja bisa ditambahkan ing di present continuous ini. Seperti non-action verb. Apa itu non-action verb? Jadi semacam kata kerja yang tidak menunjukkan sebuah action. Contohnya, memahami, mempunyai, menyukai, ya. Seperti yang saya tulis di sini ada hear, understand, have.
Sebenarnya masih banyak lagi sih ya, ini hanya sekedar contoh bahwa tidak semua kata kerja bisa dipakai atau ditambahkan ing. Contohnya, I am having a car. Kalimat ini adalah salah, seharusnya I have a car. Contoh lain, I am loving your bag. Ini juga salah, seharusnya I love your bag. Paham ya sampai sini? Jadi kita cukup pakai simple present saja, tidak usah pakai ing untuk konteks kalimat seperti ini. Kita lanjut ke tanda waktu untuk present continuous. Ini juga penting ya untuk membedakan antara tenses yang lain. At the moment, at this moment, this month or this year, today, now, right now, look. Baik, itu saja video singkat untuk penjelasan present continuous. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, silahkan like atau komen. Mungkin kalian ada pertanyaan atau masukan untuk dibuatkan video apa sesuai kebutuhan kalian. Lalu kalian juga bisa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang membutuhkan untuk belajar bahasa Inggris juga. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean terbaru video dari aku. Thank you dan see ya!